Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahum lahum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Semangat pagi, salam kebaikan. Saudaraku, sahabat dermawan yang berbahagia dan yang dikasihi oleh Allah, pada hari Rabu pagi ini, izinkan saya menceritakan sebuah kisah, yaitu cerita yang menginspirasi untuk kita semua tentang sebuah kebaikan, karena memang kita selalu diperintahkan oleh Allah untuk selalu berbuat kebaikan, walaupun kebaikan yang bisa kita lakukan atau yang kita mampu. Nah, cerita ini berawal dari seorang wanita pramusaji yang bernama Liz Woodworth, atau kita panggil saja dengan nama Liz. Liz bekerja di sebuah restoran 24 jam di daerah New Jersey, Amerika Serikat. Dan Liz selalu memulai pekerjaannya tiap hari jam 4 pagi atau subuh-subuh. Pada suatu pagi, datanglah dua orang petugas pemadam kebakaran yang baru saja pulang dari tugasnya memadamkan kobaran api di daerah perumahan di New Jersey, Amerika Serikat. Kemudian keduanya memesan kepada Liz 2 cangkir kopi espresso yang sangat kental. Kemudian dari perbincangan kedua petugas pemadam kebakaran itu, tanpa sengaja terdengar oleh Liz. Rupanya mereka berdua baru saja pulang dari sebuah pertempuran hebat melawan kobaran api selama 12 jam yang sangat melelahkan dan berhasil mengalahkan atau menaklukkan, bahkan memadamkan kobaran api. Maka karena kegigihannya itulah dan sangat lelah, maka sebelum mereka berdua pulang ke rumahnya masing-masing, mampirlah ke restoran di tempat Liz bekerja. Kemudian si Liz merasa berempati kepada dua petugas itu dan mempunyai niat untuk mentraktir makan sarapan pagi. Maka begitu Liz mengantarkan pesanan 2 kopi espresso yang sangat kental, kedua petugas itu disertakannya juga 2 hidangan sarapan pagi. Maka tatkala diantar, kedua petugas pemadam kebakaran terkejut karena bukan cuma sekedar minuman yang mereka pesan, tapi ada 2 hidangan sarapan pagi. Rupanya Liz menselipkan catatan kecil secari kertas di bawah piring yang ditemukan oleh kedua petugas pemadam kebakaran itu dan dibaca oleh keduanya, yang isinya seperti ini. Saya traktir makanan Anda pagi ini. Terima kasih atas pelayanan Anda malam tadi, di mana tempat orang menjauhinya. Apapun peran Anda adalah pemberani dan pahlawan. Terima kasih atas keberanian Anda meskipun berhadapan dengan kobaran api. Namun keberanian Anda justru mencuat-cuat. Anda patut dicontoh. Beristirahatlah sejenak dan silakan nikmati sarapan paginya. Rupanya setelah kedua petugas pemadam kebakaran membaca pesan yang dibuat oleh Liz di secari kertas, tanpa terasa kedua petugas itu mengucurkan air mata. Karena apa yang dilakukan oleh Liz, perlakuan apa yang dilakukan oleh Liz menyentuh hati mereka. Karena selama ini bertahun-tahun mereka bekerja menjadi
orang petugas pemadam kebakaran. Sering kali mereka melihat kejadian tragedi yang disebabkan oleh api. Mereka penuh dedikasi bekerja menyelamatkan korban dari amukan api. Tidak sedikit mereka harus berkorban baik fisik maupun mental. Mereka berikan, bahkan mereka harus menyerahkan atau mendedikasikan nyawanya untuk bisa memadamkan api. Namun terkadang sedikit sekali mendapatkan penghargaan dari orang lain. Maka apa yang dilakukan atau kebaikan hati Liz dengan memberikan sarapan itu sangat menyentuh hati mereka. Maka ketika mereka pulang dari restoran di tempat Liz bekerja, salah satu petugas pemadam kebakaran yang bernama Tim Yang sampai di rumah membuat cerita di akun media sosialnya, menceritakan kisahnya pertemuannya dengan Liz di restoran di tempat Liz bekerja, tentang kebaikan hati Liz, dan membubuhkan sebuah pesan kepada yang siapa saja membacanya, datanglah ke restoran itu, temuilah wanita pramusaji yang bernama Liz Woodward. Jika kalian bertemu dengannya, berikan tip yang besar untuknya, karena dia adalah wanita yang baik hati. Rupanya postingan yang dibuat oleh Tim Yang hanya dalam satu malam sangat direspon baik oleh para netizen yang membacanya. Dan hanya dalam satu malam itu, postingannya menjadi viral di media sosial. Dan esok paginya dan esok harinya, rupanya banyak sekali orang-orang yang berdatangan ke restoran di tempat Liz bekerja. Mereka ingin sarapan atau mungkin makan pada hari itu. Mereka datang ke sana, memberikan dukungan penuh kepada Liz, sangat bangga dengan apa yang Liz lakukan, kebaikan hatinya terhadap kedua petugas pemadam kebakaran kemarin. Mereka mendukung penuh Liz. Namun setelah sekian banyak orang datang bertemu dengan Liz, karena tidak sedikit yang datang hanya sekedar untuk ketemu dengan Liz, ternyata mereka baru tersadar kalau Liz bukanlah seorang yang mempunyai kecukupan atau tidak mampu. Karena rupanya justru dia selama ini bekerja 3 paruh waktu. Salah satunya di restoran itu sedang mengumpulkan uang untuk ayahnya yang sedang sakit. Sakit aneurisma otak. Sehingga lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya bisa berbaring. Ketika Liz dan ibunya ingin mengantar ayahnya yang bernama Steve ke rumah sakit, selama dari tahun 2010 selalu kesulitan, kan tidak punya mobil atau kendaraan van yang bisa diakses dengan kursi roda. Maka sebab itulah si Liz bekerja 3 paruh waktu, dan selama ini belum pernah Liz bisa mengumpulkan uang itu cukup. Belum pernah cukup. Mengetahui kondisi Liz yang seperti itu, kemudian Tim Yang beserta koleganya akhirnya membuat laman website di internet untuk mencari donasi, membantu Liz dan ayahnya. Dengan asumsi target donasi yang dikumpulkan yaitu sebesar 17.000 US dollar. Namun saudaraku, hanya beberapa hari saja, ternyata donasi yang justru terkumpul lebih dari target, yaitu sebesar 86.000 US dollar. Maka dari uang yang terkumpul itulah tim dan teman-temannya mengantarkannya ke rumah Liz. Sampai di rumah Liz,
tim menyerahkan uang donasi yang telah terkumpul kepada Liz, dan Liz menerimanya sambil gemetar, menangis, dan sangat berterima kasih kepada tim dan teman-teman. Karena dia sama sekali sangat tidak menyangka bahwasanya kebaikan kecilnya justru mendapatkan dukungan dari banyak orang sehingga terkumpul donasi sebesar 86.000 US dollar yang bisa dia gunakan untuk membeli mobil untuk ayahnya. Rupanya kebaikan hati Liz tidak jauh dari peran orang tuanya, yaitu ayahnya sendiri, Steve. Ternyata Steve selama karirnya, ketika dia masih kuat dan sehat, dia adalah seorang petugas penanganan bencana alam di Amerika Serikat. Steve selalu hadir di mana saja ada bencana alam. Dan Steve selalu ada di barisan paling depan untuk menyelamatkan orang-orang yang terkena bencana alam di Amerika Serikat. Penuh dedikasi, berkorban dengan jiwa, raga. Bahkan dia mempertaruhkan nyawanya hanya semata-mata untuk bisa menyelamatkan orang-orang dari bencana alam. Mungkin itulah yang menginspirasi anaknya, yaitu Liz, untuk selalu berbuat kebaikan kepada orang lain, siapa saja. Karena saudaraku, siapa yang menanam, maka dia juga yang akan menuai. Maka dari cerita ini meninggalkan sebuah pesan untuk kita, perlakukanlah orang lain selalu dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik kita, pasti orang lain akan senang atas perlakuan kita. Karena kebaikan kecil apapun yang kita berikan, itu bisa merubah kehidupan seseorang. Maka selalulah berbuat baik kepada siapa saja. Apapun jenis kulitnya, apapun kondisinya, apapun sukunya, bahkan yang terakhir, apapun agamanya. Karena itu ada dalam sebuah perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang kemarin kita pernah baca. Masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allahu yudaifu lima yasha. Allahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ialah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir dan masing-masing bulir 100 biji. Demikianlah Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang dia kehendaki, karena Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Bahkan seorang Liz mampu mengaplikasikan perintah Allah. Bagaimana dengan kita? Maka saudaraku, selalu kita berbuat baik, walaupun mungkin perbuatan baik kita disangka oleh orang lain kita sedang berpamrih. Belalah selalu nurani, walau dianggap bersandiwara. Biarkan Allah yang menghakimi hatimu, niat baikmu. Karena sesungguhnya barang siapa yang melakukan perbuatan kebaikan pasti akan mendapatkan balasan yang adil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, dari kisah ini semoga kita tetap berbuat baik, dan bagi saudaraku yang ingin menjadi donatur di Yayasan Indah Berbagi,
kami mohonkan agar santunan langsung saja ditransfer ke rekening atas nama Yayasan Indah Berbagi, tidak usah dititipkan kepada kami relawan, karena untuk menjaga supaya uang itu langsung sampai di yayasan agar lebih amanah. Dan ditransfer di rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7005295 atau di Bank Mandiri di nomor rekening 1220000333008 atau di Bank BRI dengan nomor rekening 112801040106506. Kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih dengan kebaikan dan kemurahan hati saudaraku untuk menjadi donatur. Semoga Allah memberikan rezeki yang luas dan berlimpah dan kebaikan baik dunia maupun akhirat. Terima kasih. Dan sebelum menutup, saya ingin memohonkan agar jika saya ada kesalahan dalam berucap, dalam berkata-kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena jika ada salah itulah hilaf saya, kalaupun ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.